Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, kelas 448 D3 Akuntansi yang beranggotakan Anissa Dwi Anggraini, Fauzia Amalia Handayani, dan Syarif Abdul Fakih akan memaparkan materi tentang standar costing 2 factory overhead. Standar costing 2 factory overhead. Dalam factory overhead, yang digunakan sebagai dasar untuk menetapkan standar adalah dengan menggunakan standar predetermined overhead rate. Cara menghitung overhead rate adalah dengan cara budgeted overhead cost dibagi expected standard activity index. Pada factory overhead, terdapat varian yang paling utama yaitu total overhead variance, overhead controllable variance terkait dengan price, overhead volume variance terkait dengan quantity. Untuk factory overhead cost, yang digunakan sebagai bahan perhitungan produk setengah jadi adalah berdasarkan standar hours allowed atas pekerjaan yang sedang diselesaikan. Perhitungan factory overhead variance. Untuk variabel factory overhead, terdapat dua macam variance, yaitu spending variance dan efficiency variance. Kedua varian tersebut dapat dituliskan dengan rumus sebagai berikut. Spending variance, actual quantity dikali actual rate dikurang actual quantity dikali standard rate. Efficiency variance, actual quantity dikali standard rate dikurang allowed modified quantity dikali dengan standard rate. Untuk fixed factory overhead, terdapat 4 macam varian, yaitu spending variance, idle capacity variance, efficiency variance, dan volume variance. Varian tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut. Spending variance, actual quantity dikali actual rate dikurang actual quantity dikali standard rate pada normal capacity. Idle capacity variance, actual quantity dikali standard rate pada normal capacity dikurang actual quantity dikali standard rate pada actual capacity. Efficiency variance, actual quantity dikali standard rate pada actual capacity allowed modified quantity dikali standard rate. Volume variance, actual quantity dikali standard rate pada normal capacity dikurang allowed modified quantity dikali standard rate. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang two variance method. Two variance method itu membandingkan antara overhead controllable variance dan juga overhead volume variance. Untuk overhead controllable variance terjadi karena adanya aktual variabel FOH yang tidak sama dengan standar variabel FOH, aktual fixed FOH juga yang tidak sama dengan standar fixed FOH. Lalu tanggung jawabnya berada di tangan manajer departemen. Untuk overhead volume variance menyatakan adanya kapasitas yang tidak digunakan jika ada inefisiensi pabrik yang bertanggung jawab adalah manajemen departemen, jika ada penurunan penjualan dan pengurangan produksi yang bertanggung jawab adalah manajer eksekutif. Nah, ini rumus untuk overhead controllable variance. Rumusnya yaitu actual FOH dikurangi budgeted allowed based on standard hours allowed. Nah, untuk mencari budgeted allowed based on standard itu, cara mencarinya budgeted fixed overhead ditambah variable FOH based on standard hours allowed. Jika actual FOH-nya lebih besar dari budgeted FOH, maka akan unfavorable. Jika actual FOH-nya lebih kecil dari budgeted-nya, maka favorable. Lalu overhead volume variance, rumusnya itu budgeted allowed based on standard hours allowed dikurangi FOH chargeable to WIP at standard. Jika budgetednya lebih besar dari FOH-nya, maka akan unfavorable. Jika budgetednya lebih kecil dari FOH-nya, maka favorable. Lalu itu tuh menyatakan kapasitas yang tidak digunakan, tanggung jawab manajer departemen apabila disebabkan oleh inefisiensi pabrik, tanggung jawab manajer eksekutif apabila disebabkan penjualan turun sehingga produksi dikurangi. Di sini ada kelemahan two variance method. Kelemahannya yaitu tidak menampakkan overuse atau underuse input.
atau direct labor hours. Three variance method. Memecah overhead controllable variance menjadi spending variance dan variable efficiency variance. Sedangkan untuk overhead volume variance sama seperti two variance method. Untuk metode variance berikut ini, setiap perhitungan factory overhead cost dibedakan antara fixed overhead dan variable overhead. Pada aktual factory overhead, fixed overhead dan variable overhead, actual price dikali actual quantity. Pada budgeted hour based on actual hours, fixed overhead tergantung pada budget, variable overhead, standard price dikali actual quantity. Pada budgeted hour based on standard hours, fixed overhead tergantung pada budget, variable overhead, standard price dikali allowable quantity. Factory overhead chargeable to work in process as standard, fixed overhead dan variable overhead, standard price dikali allowable quantity. Spending variance. Actual factory overhead dikurang budget allowance based on actual hours, variable efficiency variance, budget allowance based on actual hours dikurang budget allowance based on standard hours allowed. Variable efficiency variance menunjukkan tingkat efisiensi produksi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai four variance method. Sama seperti yang terdapat pada three variance method, namun ada penguraian pada volume variance. Dengan demikian, variance pada metode ini menjadi spending variance, variable efficiency variance, fixed efficiency variance, dan idle capacity variance. Untuk metode variance berikut ini, untuk setiap perhitungan FOH cost dibedakan antara fixed overhead dan variable overhead. Untuk perhitungannya sendiri itu sebenarnya hampir sama dengan three variance method, namun ada sedikit perbedaan pada budget allowed based on standard hours, di mana ada pemecahan sehingga menjadi efisiensi variable overhead variance. Pada fixed overhead ini ada dua cara, yaitu menggunakan full capacity dan menggunakan normal capacity. Selebihnya perhitungannya itu sama dengan three variance method. Selanjutnya saya akan lebih menjelaskan mengenai variance-variance yang ada di four variance method ini. Yang pertama, volume variance diuraikan menjadi fixed efficiency variance dan idle capacity variance. Sedangkan untuk spending variance dan variable efficiency variance sama seperti pada three variance analysis. Untuk fixed efficiency variance, ini adalah hasil dari selisih antara pembebanan fixed FOH berdasarkan jam aktual dan jam standar. Fixed efficiency variance sendiri itu berguna untuk menunjukkan tingkat efisiensi proses produksi. Selanjutnya ada idle capacity variance. Idle capacity variance adalah hasil dari selisih pembebanan fixed FOH berdasarkan jam aktual dan jam normal. Idle capacity variance sendiri itu berguna untuk menunjukkan tingkat penggunaan kapasitas pabrik. Jika semakin tinggi, maka artinya semakin baik atau semakin bagus. Pada three variance method sebelumnya sebenarnya ada cara lain atau ada alternatif lain untuk menghitung three variance method, yaitu dengan menggabungkan variabel efisiensi variance dan fixed efficiency variance sehingga menjadi efisiensi variance. Selanjutnya kita akan masuk kepada pencatatan FOH variance.
Pada pencatatan FOH variance, apabila suatu varian terkait bersifat unfavorable, maka letaknya berada pada sisi debit. Sebaliknya, ketika suatu varian bersifat favorable, maka posisinya berada di sisi kredit. Varian hanya dicatat bersamaan dengan pada saat closing FOH, pada saat pencatatan FOH aktual yang terjadi, dan ketika pencatatan atas pembebanan FOH tidak ada varian yang ikut serta dicatat. Untuk contohnya bisa kalian lihat pada jurnal di sebelahnya, yaitu ada aktual, applied, dan closing. Selain itu, perlu diperhatikan bahwa pencatatan varian tersebut harus disesuaikan dengan metodenya, yakni apakah menggunakan metode 2 varian, 3 varian, atau 4 varian. Nah, di sini saya akan menjelaskan ilustrasi soal. Di sini udah ada soal, yaitu normal capacity indirect labor hours-nya 1.600, total FOH at normal capacity-nya terdiri dari variabel dan fix. Variabelnya 4.800, fix-nya 19.200, totalnya 24.000. Lalu FOH rate per DLH-nya, variabel dan fix. Variabelnya 3, fix-nya 12, totalnya 15. Lalu ada actual FOH-nya 24.442, lalu ada actual DLH-nya 1.632, dan standar hours allowed for actual production-nya 1.504. Lalu untuk mencatat FOH aktual itu jurnalnya FOH kontrol pada materials, payroll, accumulated depreciation, cash, dan lain-lain sebesar 24.422. Lalu mencatat pembebanan FOH ke produksi, WIP, pada applied FOH. WIP itu perhitungannya 15 dikali 1.504. 15 itu dari total FOH rate per DLH-nya, dan 1.504 itu standard hours allowed for actual production-nya. Lalu pada akhir periode menutup akun applied FOH. Jurnalnya applied FOH pada factory overhead control 22.560. Nah, FOH control itu bersaldo 1.862 di debit bersifat under applied dan itu tuh unfavorable. Nah, di sini ada contoh penjurnalan untuk 2 variance, 3 variance, 4 variance, dan juga alternatif 3 variance method. Kita akan melakukan penjurnalan dari soal yang tadi. Nah, untuk mencatat jurnal 2 variance method dari soal yang tadi, kita mencatat FOH volume variance, itu rumusnya dari fix FOH rate dikali normal capacity dikurang standar hours allowed, totalnya 1.152, FOH controllable variance-nya 710, pada FOH kontrol 24.422 dikurangi 22.560, 1.862 di kredit. Lalu untuk mencatat 3 variance method, jurnalnya FOH volume variance 12 dikali 1.600 dikurang 1.504, totalnya 1.152 di debit. FOH variable efisiensi variance itu perhitungannya variabel FOH rate dikali actual hours dikurangi standard hours allowed, totalnya 384 di debit. FOH spending variance 710 dikurangi 326 di debit. Pada FOH kontrol 24.422 dikurangi 22.560, hasilnya 1.862 di kredit. Nah, untuk mencatat 3 variance method, yaitu FOH fix efisiensi variance, cara perhitungannya fix FOH rate dikali actual hours dikurangi standard hours allowed. Totalnya 1.536 di debit. FOH variabel efisiensi varian 3 dikali 1.632 dikurangi 1.504, totalnya 384 di debit. FOH spending variance 710 dikurangi 384, hasilnya 326 di debit. Pada FOH idle capacity variance, perhitungannya fix FOH rate dikali actual hours dikurangi normal capacity,
hasilnya 384 di kredit. Lalu FOH kontrol 24.422 dikurangi 22.560, hasilnya 1.862 di kredit. Lalu yang terakhir, penjurnalan untuk alternatif trivariance method. FOH efisiensi variance, cara perhitungannya, FOH rate dikali actual hours dikurangi standard hours allowed, hasilnya 1920 di debit. FOH spending variance 710 dikurangi 384, hasilnya 326 di debit. FOH idle capacity variance 12 dikali 1632 dikurangi 1600, hasilnya 384 di kredit. FOH kontrol 24.422 dikurangi 22.560, hasilnya 1.862 di kredit. Itu contoh soal dan juga penjurnalannya. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.